Satu dua tiga aman ya. Lu bawa handset ya? Cek satu dua tiga. Keren ya. Cek satu dua tiga. Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik sejumlah pejabat negara. Dan saat lagi pemirsa, kita akan melihat pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto mengenai reshuffle sejumlah menteri yang akan digelar sesaat lagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Fatima Albar. Selamat sore Fatima, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah Anda sudah menerima nama-nama menteri yang akan di-reshuffle hari ini? Ya, Jasmine dan juga pemirsa, memang betul sekali saya sudah mendapatkan informasi bahwa kabarnya sambil kami menunggu konfirmasi, namun ini kabarnya hari ini Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle sejumlah menteri kabinet merah putih. Informasi yang saya dapatkan ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle sekitar 5 menteri, di mana informasi sejauh ini yang akan di-reshuffle atau digantikan adalah sementara informasinya masih menunggu konfirmasi, yaitu Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian juga Menteri Imigrasi Abdul Qadir Karding, kemudian juga Menko Polkam Budi Gunawan. Kemudian juga ada Menteri Koperasi Budi Ari, dan satu lagi kami masih menduga-menduga siapa yang akan digantikan. Namun nampaknya ini kemungkinan mengarah ke kementerian yang menaungi keuangan, yaitu Sri Mulyani. Kenapa saya bisa katakan demikian, Jasmine? Karena sudah ada beberapa tokoh yang hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, di mana salah satu tokohnya ialah Purbaya Yudi Sadewa. Ia saat ini menjabat sebagai Kepala LPS. Tadi kami sudah sempat mengkonfirmasi apakah betul ia hari ini akan dilantik, dan ia hanya menyebutkan dan menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Letkol Teddy sekaligus sebagai sekretaris kabinet, menyampaikan bahwa diminta untuk datang ke istana pada pukul 2 sore tadi. Tadi memang sudah ada beberapa tokoh yang datang dan kami konfirmasi bahwa sejumlah tokoh tersebut memang mendapatkan telepon dari sekretaris kabinet atau Letkol Teddy untuk datang ke istana. Dan yang tokoh-tokoh yang datang ini lengkap, Jasmine, menggunakan dasi biru dan membawa sanak keluarganya. Memang ini nampaknya jika kita lihat, jika ada tokoh-tokoh datang menggunakan dasi biru, jas lengkap membawa keluarganya, ini artinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga Purbayudi Sadewa menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik yang tidak jauh dengan jabatan ia sekarang, yaitu membidangi keuangan dan ekonomi. Selain itu, Jasmine, juga ada tokoh lain yang datang tadi sekitar pukul 2 siang, yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi Mokhtarudin selaku anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12 ini akan dilantik sebagai apa. Kemudian juga ada Gus Muhammad Irfan Yusuf, ini saat ini menjabat Kepala Badan Haji. Ini nampaknya, Jasmine, akan dilantik menjadi menteri yang menaungi Kementerian Haji, karena seperti kita ketahui bahwa Badan Haji sudah naik tingkat menjadi setingkat kementerian. Artinya ini nampaknya Gus Muhammad Irfan Yusuf akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji, Kementerian Haji. Kemudian juga ada Ferry Juliantori, ia saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, Jasmine. Ini mungkin bisa diterka-terka bahwa dirinya yang akan menggantikan Budi Ari sebagai Menteri Koperasi, namun kami masih menunggu konfirmasi. Dan masih nampaknya ada beberapa tokoh yang juga sudah hadir yang lengkap dengan keluarganya menggunakan dasi biru, jas yang nampaknya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini posisinya, Jasmine, saat ini wartawan sudah
bergeser ke kantor Presiden Republik Indonesia, sudah bergeser dari luar. Kita diminta untuk ke dalam, ini nampaknya sebentar lagi. Informasinya memang 15.30 Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan reshuffle tersebut dengan melantik sejumlah tokoh-tokoh baru yang akan menggantikan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang memang di reshuffle hari ini. Namun kita masih menunggu Jasmine untuk konfirmasinya, tapi dari tokoh-tokoh yang hadir, informasi-informasi yang saya tampung memang nampaknya sekitar 15.30 Presiden Prabowo Subianto akan segera menggelar reshuffle dengan menggantikan dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah hadir, lengkap dengan berdasi biru dan membawa keluarganya, dan juga semua tokoh tersebut menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Letkol TD sekaligus Sekretaris Kabinet untuk datang di Istana Merdeka. Memang secara langsung mereka tidak menyampaikan bahwa mereka akan dilantik menjadi menteri, tapi kami sempat melontarkan beberapa pertanyaan yang mengarahkan backgroundnya seperti apa, ditelepon siapa, dipanggil untuk apa, dan memang ini arahnya akan segera dilantik. Kami wartawan masih diminta ditunggu di ruang, maksud kami di kantor Presiden Republik Indonesia, dan tadi sudah serangkaian persiapan mulai dari cek sound. Ini nampaknya sekitar 15 menit lagi kita akan secara resmi mendengarkan menteri-menteri yang akan di reshuffle. Sementara itu Jasmine, Kita sudah mendengar pernyataan akan alasan dari menteri-menteri yang Anda sebutkan tadi ini akan di reshuffle? Iya, Jasmine, kami belum mengetahui alasan apa Presiden mengganti sejumlah menteri ini, karena memang kami masih menunggu terlebih dahulu informasi secara resmi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah menteri diganti, di reshuffle. Namun jika kita menerka-nerka, ini nampaknya memang pergantian menteri ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia belakangan waktu ini, yaitu adanya demonstrasi yang cukup ricu, Jasmine, cukup meresahkan. Mungkin ini reshuffle salah satu dampak dari kericuan tersebut, karena Menko Polkam yang seharusnya pada saat demo kemarin itu sering tampil memberikan pernyataan, hadir ke masyarakat, ini bisa kita saksikan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan ini tidak tampak terlihat, Jasmine. Sehingga mungkin jika kita kait-kaitkan, bisa saja reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto hari ini memang ada kaitannya dengan aksi demonstrasi yang mungkin beberapa kali sempat ricu, sehingga Presiden Prabowo Subianto merasa harus ada perombakan di Kabinet Merah Putih. Namun kami masih menunggu konfirmasi lagi, Jasmine, seperti apa nanti jalannya, dan namun nampaknya ini sudah bersiap. Wartawan sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan, menyaksikan sejumlah anggota dilantik. Namun untuk informasi Menko Polkam sendiri, Budi Gunawan, ini belum ada nama yang akan menggantikan, Jasmine. Ini nampaknya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin akan merangkap jabatan sekaligus sebagai Menhan dan juga Menko Polkam. Dan nampaknya ini Menko Polkam akan dirangkap jabat oleh Syafri Samsudin selaku Menhan ini untuk sementara, sambil menunggu pergantian nama-nama yang baru yang akan dilantik sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Sementara itu, Jasmine. Fatima, tadi juga Anda sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk Kementerian Keuangan ini juga dilakukan reshuffle. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi siapa yang kira-kira akan mereshuffle Menteri Sri Mulyani, Fatima? Iya, kami masih menunggu apakah betul Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan ini akan diganti, karena tadi ada salah satu tokoh yang datang yang nampaknya siap untuk dilantik, yaitu Purbaya Yudi Sadewa sekaligus Kepala LPS. Ini baru dugaan awal, Jasmine, karena tadi sempat disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa selaku Kepala LPS sekarang, ia akan menjabat di bidang perekonomian ataupun di bidang keuangan. Ya, jika kita melihat background dari Purbaya Yudi Sadewa ini nampaknya akan menggantikan salah satu kementerian di bawah Kabinet Merah Putih yang menjabat atau menaungi keuangan ataupun perekonomian. Dan ini nampaknya ke arah Ibu Sri Mulyani. Namun sekali lagi, Jasmine, ini masih dugaan awal. Kita akan tunggu. Kita hanya melihat beberapa tokoh yang sudah datang, melihat dari backgroundnya seperti apa, apakah ia akan menggantikan sejumlah menteri tersebut. Namun memang untuk
untuk hari ini yang dapat saya konfirmasi bahwa memang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan, melakukan reshuffle kabinet, ada sejumlah menteri yang diganti, namun juga sekali lagi ini masih ada beberapa dugaan untuk nama-namanya. Namun untuk kegiatan reshuffle-nya memang informasinya akan segera digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun siapa menggantikan siapa, ini masih dugaan awal, kami masih menunggu pastinya nanti pukul 15.30. Sementara itu Jasmine. Ya, nanti akan digelar pukul 15.30. Lalu bagaimana Fatima skenario agenda robak kabinet ini akan berlangsung sebentar lagi di istana? Iya, ini nampaknya kami wartawan diminta terlebih dahulu menunggu di kantor Presiden Republik Indonesia, di mana nanti kita akan diperkenankan untuk naik ke atas ataupun ke istana merdeka. Kami belum tahu titik yang akan menjadi tempat pelantikan di ruangan mana atau di bagian mana. Nampaknya kita akan digerakkan ke ruangan istana merdeka, di mana tempat Presiden Prabowo Subianto biasa melantik. Nanti kita akan lihat di situ, dan nampaknya ini sejumlah tokoh-tokoh tadi yang hadir menggunakan jas biru bersama keluarganya. Ini sudah ditempatkan di ruangan di mana Presiden Prabowo Subianto biasa melantik kepala badan ataupun setingkat menteri. Dan nampaknya kita akan bergeser ketika sudah mendapatkan aba-aba untuk meliput secara langsung, secara resmi proses pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini nampaknya untuk menteri-menteri yang di reshuffle ini tidak hadir, karena yang hadir ini langsung yang menggantikannya, Jasmine. Jadi kita akan lihat beberapa menit lagi, ini para wartawan diminta untuk bersiap, bergeser, dan melihat prosesi pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri yang dikabarkan akan mereshuffle sekitar 5 menteri di Kabinet Merah Putih. Sementara itu Jasmine. Ya Fatima, jika saya lihat ini di layar kaca ada sejumlah tokoh-tokoh yang hadir di istana dan juga sempat memberikan pernyataan begitu kepada awak media. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi tokoh siapa saja tadi yang sempat memberikan statement begitu, dan pernyataan apa yang mereka berikan kepada awak media? Iya, ini sudah ada 4 tokoh tadi yang hadir sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini harusnya tadi sudah beberapa tokoh lagi, namun kami sudah diminta bergeser. Dan nama-nama tadi yang sudah hadir yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar, Komisi 12, kemudian Purbaya Yudi Sadewa, di mana saat ini menjabat sebagai Kepala LPS. Ya, Jasmine, bisa dilihat ini di layar kaca Anda, ini Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet sudah sepertinya akan ke mimbar untuk mengumumkan apakah memang hari ini dari reshuffle atau tidak. Kami masih menunggu. Namun kita sudah melihat persiapan di mana tadi Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya ini sudah datang membawa map. Dan sekali lagi Yasmin, saya melanjutkan tokoh-tokoh tadi yang sudah hadir, yaitu Mokhtarudin, anggota DPR fraksi Golkar Komisi 12, kemudian Purbaya Yudi Sadewa, Kepala LPS saat ini, kemudian juga ada Gus Muhammad Irfan Yusuf selaku Kepala Badan Haji, dan Ferry Juliantoro, Wamen Koperasi saat ini. Dan tadi semua tokoh kami tanya dan mereka hampir seragam jawabannya. Mereka ditelepon oleh Letkol Teddy, Sekretaris Kabinet, menyampaikan diminta untuk datang ke Istana Negara, dan mereka juga mengenakan dasi biru seragam semua tokoh tersebut yang hadir, dan mereka semua juga membawa sanak keluarganya. Kami sudah menanyakan apakah mereka akan dilantik sebagai menteri. Seperti biasa mungkin mereka belum berani menyampaikan, menunggu Presiden Prabowo Subianto secara resmi yang menyampaikan. Namun kami menanyakan kepada tokoh-tokoh tersebut apakah mereka siap jika hari ini dilantik menjadi menteri di Kabinet Merah Putih, dan semua tokoh tersebut menyampaikan kata siap jika memang betul mereka dipanggil hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik. Ini nampaknya proses reshuffle ini terjadi cukup singkat karena mereka diminta datang, ditelepon siang hari, langsung diminta datang pada pukul 2 tadi untuk sudah bersiap. Sekali lagi, tokoh-tokoh tersebut
mengenakan dasi biru bersama sanak keluarganya dan nampak sedikit memberi gambaran kode bahwa memang dirinya akan dilantik menjadi Menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun kami masih menunggu apakah ini Mensesnek Prasetyo Hadi akan mengumumkan terlebih dahulu. Ya, bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indra Wijaya sudah memasuki mimbar. Kita akan sama-sama dengarkan apakah akan ada pernyataan resmi. Kita akan coba panggil. Ya, Jasmine. Baik Fatima, artinya Anda bisa mengkonfirmasi bahwa keterangan ini akan diberikan di kantor Presiden tempat Anda mengabarkan? Kami masih menunggu konfirmasi apakah akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini Mensesnek sudah menyapa wartawan dan nampaknya akan naik ke mimbar dan segera mengumumkan. Ya, ini Desmona kita simak sama-sama pernyataan langsung dari Mensesnek dan juga Seskap di mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini, saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om. Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai.